Kadang-kadang kita melihat ya ada satu persepsi yang salah di masyarakat ya bahwa ketika seorang ayah meninggalkan harta benda yang banyak, dia dikatakan ayah yang luar biasa. Ayah luar ya. biasa. Tapi sesungguhnya yang hakiki adalah sesuatu yang paling baik yang menjadi warisan seorang ayah pada anak-anaknya adalah dia meninggalkan keislaman dan juga ilmu pengetahuan. Ini sesungguhnya warisan yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Kota Bekasi, kembali lagi di podcast Bincang Ramadan RKI Rumah Keluarga Indonesia Kota Bekasi. Bersama saya Aida, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir sosok yang sudah sangat dikenal oleh warga Kota Bekasi, yakni Ayah Heri Koswara. Assalamualaikum Ayah Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Ayah Heri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat walaupun puasa. Ya. Aktivitas tambah banyak atau berkurang di bulan Ramadan? Berkurang sedikit. Berkurang sedikit. Lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah, alhamdulillah. Jadi bisa quality time dengan keluarga anak dan ya, keluarga, dengan betul. Masya Allah. Nah, tema pada hari ini sangat menarik, yaitu tentang tantangan mendidik anak di masa kini. Nah, kita pengen gali nih dari Ayah Heri, karena Ayah Heri juga punya anak yang generasi milenial ya Ayah Heri ya. Yeah. Nah, apa yang Ayah Heri rasakan tantangannya dalam mendidik anak di masa kini? Mungkin kalau dibandingkan dengan Ayah Heri dulu waktu kecil, dididiknya seperti apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ayah yang ada di seluruh Kota Bekasi yang saya hormati. Jadi saya kira ini tema yang sangat penting ya. Bagaimana suasana hari ini di tengah arus modernisasi yang luar biasa gitu ya. Satu sisi ini adalah memudahkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang cepat gitu ya. Namun sisi lain ternyata di balik sisi manfaat juga banyak sekali tantangan-tantangan yang mesti diketahui oleh para ayah dalam rangka mendidik anaknya agar tetap menjadi anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Kalau saya secara pribadi ya, tantangan yang pertama adalah terkait dengan hari ini kan seluruh hiburan itu nyaris hampir bisa dilihat dan didapatkan anak kita. Sangat mudah. Sangat mudah. Baik melalui gadget, handphone maupun media televisi yang ada ya. Sehingga memang tantangan yang pertama adalah bagaimana kita mampu memahamkan anak-anak kita dengan memberikan pemahaman mana sesuatu yang layak yang mereka lihat dan yang tidak gitu ya. Nah, disinilah tentunya keberadaan kita mendamping itu sangat penting. Ya, karena kita ketika mengatakan ini boleh, ini tidak, tentu kita harus berada di tengah-tengah mereka. Kemudian yang kedua, tantangan yang juga sangat berat kita rasakan adalah terkait dengan memanfaatkan waktu yang ada ini dengan sesuatu yang positif dengan media komunikasi yang ada. Sebab media komunikasi ini sesungguhnya kan netral ya. Dia bisa menjadi manfaat ketika kita gunakan untuk sesuatu yang manfaat. Dan dia menjadi ancaman dan bahaya ketika digunakan untuk sesuatu yang negatif. Dan itu kedua-duanya sama-sama mudah. Nah, bagaimana kemudian agar anak-anak kita ini ya, punya kecenderungan untuk melihat, untuk melakukan sesuatu yang baik dari media sosial yang ada. Saya kira tantangan kedua yang juga perlu ayah ketahui, ibu juga ketahui, bagaimana memang di sini fungsi pendampingan menjadi sesuatu yang sangat penting di masa COVID-19 hari ini. Itu tadi yang saya garis bawahi adalah fungsi pendampingan. Betul. Tapi bagaimana mendampinginya Ayah Heri? Kan sementara kadang ayah itu walaupun dia di rumah tapi juga asik sama gadgetnya. Betul. Jadi memang karena keluarga ini adalah rumah tangga kita ya, ibarat satu organisasi, maka memang rumah tangga juga perlu ada aturan-aturannya. Misalnya anak-anak kita dan kita sendiri untuk menggunakan gadget ini kapan saja. Jadi jangan sepanjang hari anak-anak kita dibolehkan untuk menggunakan media sosial ini. Itu yang pertama. Sehingga dari kesepakatan-kesepakatan tadi mengenai penggunaannya, kita bisa mengontrol apa yang mereka lihat. Kita bisa
juga punya waktu lain untuk bisa berbincang secara langsung, atau kita punya waktu lain untuk sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya, selama bulan suci Ramadan ini khususnya, sehingga kemudian kita tidak semua sibuk masing-masing menggunakan media sosial, gadget, sehingga berkumpul tapi sesungguhnya kita masing-masing. Terpisah. Nah ini yang akan menjadi sesuatu bahaya sekali gitu ya. Seolah-olah berkumpul tapi pada hakikatnya asik pada kegiatan dunia masing-masing. Tapi di masa pandemi ini anak-anak kayaknya makin erat sama gadget ya. Karena kan sekolahnya daring. Ya. Ya kalau yang program sekolah nggak apa-apa, itu ikuti saja karena saya yakin di sana hal-hal positif pasti akan diajarkan. Nah di luar itulah maka fungsi kita sebagai seorang ayah bagaimana punya kesepakatan kepada anak-anak kita kapan dia boleh menggunakan gadgetnya ya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya atau melihat yang lain yang manfaat. Ini juga bagian kita sebagai seorang ayah untuk bisa memahamkan, membimbing dan juga mengawasi terkait dengan penggunaan gadget anak-anak kita di rumah. Nah tadi itu kan tantangannya lebih banyak ke soal gadget ya Ayah Heri. Adakah tantangan yang lain? Misalnya apakah dari misalnya mentalnya lah atau seperti apa gitu? Iya, jadi kalau hari ini ya di bulan suci Ramadan ya khususnya ya di masa COVID ini memang tantangan yang berikutnya yang kita rasakan adalah anak-anak cenderung malas bergerak gitu ya. Mager ya. Padahal gerak fisik adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak dalam rangka memberikan fisik yang sehat gitu ya. Apalagi dalam kondisi puasa, kemudian ada gadget, tentu dia akan lebih memilih itu gitu, diam diri di rumah. Nah ini menjadi tantangan berikutnya buat ayah kita sebagai orang tua. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tadi, bagaimana gadget ini jangan kita berikan sepanjang hari itu ya. Mesti kita harus berikan selingan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan untuk mereka. Ya kalau saya sebagai ayah ya, saya setiap pagi ya khususnya pasti akan mengajak anak saya itu untuk olahraga. Gitu ya. Olahraga ringan saja, baik itu berkeliling, sepeda maupun main bulu tangkis yang memang juga hobi saya dan anak saya gitu ya. Sehingga ada semacam selingan dari kegiatan anak-anak yang tidak monoton gitu ya. Di samping tentu mereka juga kita ingatkan hafalan Qur'annya, kemudian kegiatan sekolahnya, bermain sama anak-anak dan teman tetangga, itu juga bagian dari mereka harus tetap bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Kalau dari ayah Heri sendiri nih ya, apa didikan dari orang tua dulu yang kemudian ayah Heri terapkan di anak-anak ayah Heri saat ini? Ya, yang pertama kalau orang tua kita dulu kan memang model pendidikannya berbeda dengan sekarang ya. Cenderung kalau dulu kan otoriter. Memaksakan. Kalau sekarang nggak bisa kayaknya. Anak sekarang itu nggak bisa kalau kita paksa sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Apapun. Jadi setiap ada keputusan yang kita lakukan di keluarga mesti mereka menjadi bagian yang kita mintakan pendapatnya gitu ya. Termasuk yang sederhana misalnya, hari ini kita mau berbuka dengan lauk apa nih gitu ya. Itu mesti ditanya gitu ya. Harus ada musyawarah. Kita mau sahur dengan apa nih lauknya kira-kira begitu. Termasuk ketika dia ingin dibangunkan juga caranya seperti apa. Kalau dulu kan main bangunkan gitu ya dengan cara yang agak sedikit siram air dan sebagainya. Sekarang perlu disepakati cara apa yang mereka inginkan dalam mendidik mereka ya, tentu sesuai dengan apa yang mereka juga inginkan gitu ya, yang tidak kasar, yang tidak keras, memperhatikan apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi emang anak-anak sekarang ini memang harus paham gitu ya sebagai ayah cara pendekatan yang kita lakukan. Ya sensitif kalau sekarang kita agak keras ke anak betul. Heri, karena masuknya KDRT nanti. KDRT ya. Iya. Nah Ayah Heri kan Ayah Heri juga ada anak perempuan di rumah ya, dan ada anak laki-laki. Betul. Ada perbedaan nggak dengan cara mendidik antara anak perempuan dan anak laki-laki? Oh jelas ya, jelas sekali ya. Dan saya kira pesan-pesan ini dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah juga banyak sekali ya. Bagaimana kalau pesan Rasulullah itu ajarkan anak lakimu itu surat Al-Anfal. Yang Al-Anfal itu kan isinya perang gitu ya. Artinya apa di situ? Anak laki itu harus diajarkan ketegasan, harus diajarkan tanggung jawab ya, harus diajarkan pantang menyerah, dan harus diajarkan kemandirian gitu ya. Sementara anak perempuan apa? Suruh diajarkan surat An-Nur gitu ya. Di situ ada hubungan yang baik, kelembutan gitu ya. Kemudian mengalah gitu ya.
Jadi memang sangat berbeda membentuk karakter anak-anak kita ini antara anak laki dan perempuan. Ini memang harus harus kita kerjasama dengan istri tentu ya. Mungkin belajar sisi kelembutan, sisi memasak gitu ya, saling asih dan seterusnya mungkin nanti didapatkan dari sosok istri kita, ibunya ya, ibu anak-anak, sehingga mereka betul-betul bisa melihat tumbuhnya karakter mereka ini dari kuduah dan masing-masing sosok yang ada di rumah mereka masing-masing mereka lihat. Menarik sekali. Jadi jangan ketukar ya pemirsa semua. Iya, jadi anak laki-laki Al-Anfal ya, anak perempuan An-Nur. Jangan kebalik, anak laki-laki An-Nur jadi lemah lembut gitu. Iya. Terus Ayah Heri di episode lalu kami pernah tanya ke Ayah Heri pesan-pesan untuk anak laki-laki. Iya. Nah kalau untuk anak perempuan Ayah Heri nih, Ayah Heri punya pesan ke anak perempuannya seperti apa? Yang pertama tentu pesan yang paling baik adalah pesan yang juga diajarkan oleh Rasulullah kepada anaknya ya. Pertama adalah harus berhijab, itu jelas ya. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa yang harus kita pahamkan dalam diri anak-anak kita di tengah gempuran budaya yang sangat dahsyat hari ini. Tentu ini menjadi satu kewajiban kita sebagai seorang ayah untuk memahamkan anak perempuan kita dalam kondisi apapun. Itu sesuatu yang mutlak harus kita ingatkan, karena kita ingin bahwa pesan Allah dalam surat At-Tahrim ya, bagaimana ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, seorang ayah, untuk menjaga ya, diri kamu tapi juga wa ahlikum dan keluarga kamu dari api neraka. Nah oleh karena itu seruan contoh bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak perempuan khususnya juga kita harus tiru dalam rangka tadi, bagaimana kita dalam rangka bentuk sayang kita kepada mereka ya, karena kita ingin pertemuan kita di surga, pertemuan kita di dunia ini juga dilanjutkan oleh Allah pertemuan kita di surga insyaallah. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara tadi, bagaimana mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik, yaitu salah satunya adalah menutup aurat ya dalam hubungan sesama dengan teman-teman yang lain ya. Ayah Heri, kalau boleh dijabarkan apa saja contoh-contoh teladan dalam sejarah, keluarga yang teladan dalam sejarah? Iya. Kalau masa Rasulullah misalnya terkait dengan bagaimana jangan sampai seseorang itu mengambil haknya ya, Rasulullah mengatakan kalau seandainya Fatimah mencuri pasti juga aku akan potong tangannya. Di sini kan mengajarkan bagaimana pertama kita tidak boleh melarang Rasulullah untuk anaknya dan siapapun ya mengambil hak yang bukan hak kita. Ini satu hal yang juga pelajaran penting ya, bahwa kita seapapun yang ada di kita itulah hak kita yang harus kita manfaatkan. Kemudian yang kedua adalah pelajaran tentang sikap adil. Tidak ada beda. Siapapun ketika kemudian ini melakukan kesalahan, maka dia mendapatkan hukuman yang sama ya, seperti juga orang lain merasakan itu. Jadi itu yang mungkin juga perlu kita tanamkan ya kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan ya, sehingga mereka punya tabiat, punya karakter meskipun lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas. Dan ini sangat dibutuhkan dalam rangka mendidik anak gitu. Dan yang laki-laki tegas tapi lembut juga. Tegas tapi lembut. Ada lembutnya. Ada lembutnya juga ya. Karena dua sifat ini pertama kalau laki itu dominan tegas, tapi juga suatu waktu dalam konteks yang lain dia juga perlu kelembutan ya. Bagaimana Rasulullah kenapa dakwah ini diterima oleh masyarakat? Salah satunya karena kelembutan Rasulullah ya. Layyin, simpot-simpot. Lanfadu min haulik. Kalau seandainya Rasulullah keras, hatinya kasar gitu ya, tentu mereka akan lari, tidak akan bersama dengan Rasulullah gitu. Jadi walaupun beliau tegas tapi juga beliau punya sikap dan sifat yang lembut, sehingga kemudian masyarakat Arab, sahabat pada merasakan betul kehangatan ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi seperti itu ya para ayah Kota Bekasi. Jadi kalau mau didengar sama anaknya, dijadikan teladan oleh anaknya, ya meniru tadi seperti yang dikatakan oleh Ayah Heri, punya ketegasan tapi juga di sisi lain juga ada kelembutannya. Ayah Heri, lalu kemudian kami ingin menanyakan tentang warisan terbaik dari seorang ayah kepada anaknya. Apakah itu? Ya, kadang-kadang kita melihat ya ada satu persepsi yang salah di masyarakat ya, bahwa
ketika seorang ayah meninggalkan harta benda yang banyak, dia dikatakan ayah yang luar biasa. Biasa. Tapi sesungguhnya yang hakiki adalah sesuatu yang paling baik yang menjadi warisan seorang ayah pada anak-anaknya adalah dia meninggalkan keislaman dan juga ilmu pengetahuan. Ini sesungguhnya warisan yang paling baik. Sayyidina Ali pernah ditanya ya, ketika dia harus memilih antara ilmu dengan harta. Luar biasa jawaban Sayyidina Ali. Aku akan memilih ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu bisa menjaga diriku. Sementara harta aku yang menjaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, ilmu ketika aku berikan dia akan semakin bertambah dan tidak berkurang. Tapi kalau harta ketika kita punya, kita berikan dia akan berkurang. Ini Sayyidina Ali ya, sahabat Rasulullah SAW dan punya dalam sejarah kecerdasan yang luar biasa. Dia memilih ilmu pengetahuan. Maka para ayah sekalian, marilah kita berikan warisan terbaik untuk anak kita, ilmu pengetahuan. Harta boleh habis untuk pendidikan mereka, gitu ya. Tapi ketika mereka punya ilmu, maka insya Allah itu akan mendatangkan sebuah keberuntungan. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak insya Allah. Luar biasa. Jadi supaya ayah, tapi dalam hal ini berarti ayah nggak boleh ngoyo banget ya kalau kerja, atau tetap harus? Oh, kalau itu tetap tetap harus ya. At-tawazun, keseimbangan, bagaimana Rasulullah mengajarkan semangat kita dalam beribadah, tapi juga semangat kita di dalam mencari nafkah di dunia ini. Tapi mungkin supaya niatnya tidak salah ya Ayah Heri. Betul. Karena kan ada juga mungkin ayah yang giat bekerja biar kayak 7 turunan gitu anak-anaknya. Ya kita harus tawazun, harus seimbang lah. Harus seimbang ya. Masya Tidak Allah. boleh melupakan antara, kan salah satu di antara mumayyizat karakteristik Islam adalah tawazun. Bagaimana kita dalam menyikapi kesiapan kita untuk menuju akhirat, kita harus beribadah seolah kita mati esok. Tapi juga kita harus menyambut semangat dalam rangka mencari rezeki Allah di dunia, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Ini dua hal ini saya kira yang perlu kita dudukan sehingga kemudian kita tidak salah di dalam memaknainya. Ya, luar biasa. Itu tadi pesan-pesan Ayah Heri untuk para ayah di Kota Bekasi. Lalu Ayah Heri, ada pesan-pesan nggak untuk kami dari Rumah Keluarga Indonesia Kota Bekasi? Iya, saya kira ini dari RKI luar biasa ya. Program-program seperti ini saya sangat mengapresiasi. Cuma memang barangkali konten tentang bagaimana kewajiban seorang ayah dalam mendidik anak itu harus diperbanyak gitu ya. Harus diperbanyak. Ya? Jadi jangan sampai masih kurang. Jangan sampai persepsi mendidik itu ada kewajiban ibu, jangan sampai. Salah. Makanya Al-Ummum Madrasatul Ula itu betul. Ibu adalah sekolah pertama. Tapi kepala sekolahnya seorang ayah. Tetap yang memandu, yang punya kebijakan, yang memutuskan adalah seorang ayah. Nah, sehingga dari sini mudah-mudahan kita harapkan RKI dengan perannya akan lahir generasi keluarga-keluarga yang sakinah, dan dari keluarga sakinah akan lahir generasi-generasi yang bisa membawa estafeta perjalanan dakwah ini ke depan lebih baik lagi, insyaallah. Insyaallah. Nah, itu tadi semoga dari acara ini juga banyak ayah-ayah yang tersadarkan ya untuk mendidik keluarganya. Amin, dengan baik, mudah-mudahan ya. Insyaallah. Termasuk mungkin yang kita bicara juga ya, kadang-kadang betul. Ini ada nasihat buat saya, bukan untuk lain, untuk saya. Tapi juga kalau ada manfaatnya silahkan diambil untuk ayah-ayah lain yang kebetulan mendengarkan podcast kita ini. Iya, mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat untuk semua pendengar. Kalau yang mendengar adalah ibu-ibu, mungkin bisa mengajak ayahnya untuk ikut mendengar. Ya, yang ayah juga jadi tersadarkan untuk mendidik keluarganya, karena tidak bisa keluarga itu sampai ke surga bareng-bareng kalau nggak ada ilmunya ya. Betul, Ayah Heri. Betul. Ya, baik, terima kasih kepada Ayah Heri yang sudah meluangkan waktunya kepada kami di pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar podcast Rumah Keluarga Indonesia edisi Ramadan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Aida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.